Saya mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya lewat webinar kali ini bersama dengan LPPI. Terima kasih juga Pak Sarif atas perkenalannya tadi. Karena waktunya singkat, saya dan mungkin bahan presentasinya nanti bisa dibagikan juga ke peserta. Jadi saya akan meng-highlight aja beberapa hal. Isinya memang terkait dengan bagaimana kita menghadapi kondisi yang uncertain, ya. COVID-19 ini bisa dibilang sesuatu yang berbeda dengan krisis-krisis ya sebelumnya, ya, sudah bisa kita bilang sebagai krisis, ini krisis COVID-19 ini, dan bagaimana kita mensikapinya. Dan tentunya untuk melakukan perencanaan seperti biasa kita harus melihat kondisi global, kondisi ekonomi maupun kondisi perbankan ya seperti apa. Jadi saya mau awali dengan background dulu. Next. Jadi backgroundnya ini mungkin bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa perbedaan mendasar ya antara krisis yang satu dengan krisis 97, 2008 maupun 2020 ya. Ada sifat krisis yang berbeda. Ceritanya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa yang terjadi tahun 97-98. Mulanya kita ingat dulu terjadi spekulatif attack di Thailand, Thai baht mengalami pelemahan. Backgroundnya memang waktu itu terjadi bubble dalam perekonomian Thailand, kita sudah tahu semua. Lalu terjadi krisis 2008, lalu terjadi sekarang krisis 2020. Tahun 97-98 kalau kita ingat ya, waktu itu juga diikuti dengan beberapa gejolak ya, gejolak harga minyak yang kemudian diikuti juga dengan masalah di satu hedge fund terbesar saat itu yang namanya LTCM, Long Term Capital Management, yang didirikan sebenarnya foundernya adalah para pemegang Nobel ya. Waktu itu tahun 97-98 kalau kita perhatikan memang LTCM akhirnya di bailout oleh bank-bank di Wall Street ya. Nah, berbeda dengan 2008 waktu itu terjadi persoalan di perbankan di Amerika Serikat yang diawali oleh masalah subprime mortgage. Nah, ketika itu sudah terjadi domino effect ya. Beberapa bank besar di Amerika mengalami masalah ya. Kita ingat Bear Stearns, Merrill Lynch, dan juga terakhir kita tahu Lehman Brothers mengalami kebangkrutan. Dan ketika itu Wall Street sebenarnya di bailout oleh Fed ya. Lalu yang tahun 2020 ini yang terjadi berbeda. Mulanya kita melihat bahwa ini hanya masalah supply shock, sehingga juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah waktu itu dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Ekonomi adalah bagaimana menanggulangi supply shock yang terjadi karena waktu itu virusnya baru ada di China ya. Dan ternyata melebar ya. Waktu itu kita sering mengadakan gathering di awal tahun. Kita khawatir sebenarnya kalau melebar ke Eropa dan Amerika, karena kalau China ini hanya 16% dari perekonomian global, Amerika dan Eropa ini sudah 50%. Jadi sudah sekitar 60-70% ekonomi global bisa terdampak ya. Nah, ini memang yang terjadi memang skenario terburuk, dan memang gelembung ekonomi ini sudah terjadi sekitar 10-12 tahun ya, sejak krisis 2008. Dan memang sejak akhir tahun lalu di berbagai gathering saya sudah ingatkan bahwa bubble ekonomi sudah terjadi. Dan memang kita lihat ini salah satu gelembung ekonomi yang terpanjang yang pernah terjadi dalam perekonomian global. Dan next. Nah, ini unemployment ya. Jadi 20 juta employment baru yang Amerika dapatkan selama 10 tahun. Ekonomi mereka terus meningkat ya, booming ekonomi yang mereka alami selama 10 tahun terakhir, dan mereka dapat 20 juta pekerja baru ini hilang dalam waktu 1-2 bulan. Jadi jobless claim ini sekitar 33 juta orang sekarang ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri kalau tahun 30-an itu orang ngantri dengan pakaian lusuh ya. Ini orang ngantri dengan di food bank ini ya, di salah satu negara bagian di Arizona ini mereka ngantri di food bank ini dengan mobil. Jadi memang kondisi berbeda, tapi memang kebanyakan memang
masyarakat di Amerika itu dari sisi utang itu terhadap income-nya relatif tinggi ya kondisinya. Next. Nah, ini gambaran aja bagaimana kondisi fundamental ekonomi di Amerika ya sebagai negara dengan size ekonomi yang terbesar ya sekitar 25% dari ekonomi global. Nah, kita lihat dari sini 2007 dari sisi angka pengangguran jauh lebih rendah sebenarnya. Sekarang ini sekitar 15%, 14,7% per April ya. Dan kemungkinan ini masih akan meningkat dalam 2 bulan kemudian, 2 bulan ke depan ke arah 25% angka penganggurannya. Jadi dalam waktu 1-2 bulan ini angka pengangguran langsung melonjak. Terutama ini kita perhatikan memang ke sektor-sektor yang terkait dengan leisure. Jadi seperti hospitality, hotel ya, tourism terkait dengan airline ya, dan ini tentunya mempengaruhi risiko ya di pekerjaan yang terkait dengan hospitality, education, professional, retail, trade dan seterusnya. Ini yang terjadi di Amerika. Nah, ini kelihatan market masih tidak mengindahkan apa yang terjadi dalam ekonomi Amerika maupun ini terjadi sebenarnya di Eropa dan di negara-negara lain yang mengalami wabah COVID ini. Jadi marketnya konsolidasi setelah likuidasi ya, dan Fed masuk ya. Jadi ini mirip dengan tahun 2008 ada liquidity event ya, liquidity event di mana banyak pelaku pasar membutuhkan likuiditas di satu titik ya. Tapi yang kita khawatir apakah liquidity event ini bisa berevolusi menjadi solvency event. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, ini kita lihat yang naik kebanyakan masih saham-saham teknologi ya. Jadi memang dalam 10 tahun terakhir ini kebanyakan didominasi oleh sekitar 30 saham dan kebanyakan itu saham-saham teknologi. Dan yang pulih setelah kejatuhan akibat COVID sekitar tanggal 23 Maret, ini kebanyakan juga perusahaan-perusahaan teknologi, terutama yang kita sebut sebagai FANG, Facebook, Amazon, Netflix ya, karena banyak yang tinggal di rumah. Terus Google juga ya, Zoom, ini Zoom sekarang nilai kapitalisasinya sudah lebih besar dari 7 airline terbesar di dunia. Ya, jadi dalam waktu singkat, dalam waktu 1 bulan, Zoom sudah menjadi market cap yang terbesar dibandingkan 7 airline yang memang turun market cap-nya. Dan Amazon sekarang nilai market kapitalisasinya sebenarnya sudah lebih besar daripada market kapitalisasi mereka sebelum COVID ya. Saya pikir itu Pak Syarif, terima kasih atas waktunya, mungkin bisa dilanjutkan.